Saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami akan sama-sama membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Mohon biarlah kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Biar firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Tolong setiap jemaat-jemaat-Mu dalam mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan waktu untuk kami sama-sama datang, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sore hari ini kita boleh datang di tengah-tengah kebaktian ketiga ini. Saudara-saudara, sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu dipanggil untuk melayani bersama. Saudara-saudara, dari tema ini saya akan membahas dua hal, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita dalam melayani, dan kenapa sih kita perlu melayani Tuhan. Dan kemudian bagian yang kedua saya akan membahas tentang apa yang menjadi dasar kita untuk melayani bersama. Ketika kita melayani bersama, apa yang mendasari pelayanan kita ketika kita melayani bersama. Saudara-saudara, pada sore hari ini saya akan membahas dari salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Kita akan sama-sama membuka Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan melihat panggilan Yesus kepada salah seorang muridnya yang bernama Matius. Karena dua ayat, kita akan membaca bergantian dua ayat. Yang pertama saya, ayat yang kedua saudara-saudara. Ayat 9 saya akan membacanya dan saudara-saudara ayat yang ke-10. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mulai dari saya ayat yang ke-9 dan setelah itu saudara-saudara membaca ayat yang ke-10. Dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara-saudara, bagian yang pertama kita akan melihat tentang panggilan dalam melayani. Kenapa kita perlu melayani Tuhan? Saya mulai dengan sebuah statement bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen berpikir, ya udah, saya percaya Tuhan Yesus, udah saya jadi orang Kristen, udah saya datang ke kebaktian, setelah itu nanti saya mati masuk surga. Saudara-saudara, betul, ketika kita percaya Yesus, kita mati masuk surga, tetapi saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita melayani Dia. Saudara-saudara, perhatikan, Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Ketika kita menjadi orang Kristen dan kita rindu untuk bertumbuh serupa dengan Kristus, maka saudara-saudara, mau tidak mau, salah satu hal yang harus kita lakukan untuk bertumbuh serupa dengan Kristus adalah kita perlu melayani Dia. Jadi Tuhan panggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tapi Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Saudara-saudara, Mother Teresa
ketika dia menjadi seorang guru di kota Kalkuta, India. Dia memulai karirnya sebagai seorang guru. Selama 20 tahun dia mengajar di salah satu sekolah di kota Kalkuta, India. Dan selama dia mengajar, dia melihat orang-orang di Kalkuta itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang berpenyakitan, dan seringkali mereka tergeletak di jalan-jalan. Mother Teresa melihat keadaan itu, hatinya tergugah. Dan satu saat, saudara-saudara, ketika Mother Teresa selama 20 tahun dia mengajar di kota Kalkuta, dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah yang mengajar di salah satu sekolah di kota Kalkuta. Satu jabatan yang cukup baik. Tetapi saudara-saudara, kemudian Mother Teresa ketika dia mengikuti sebuah retret, dan dalam perjalanan dari kota Kalkuta ke kota yang lain untuk dia mengikuti sebuah retret untuk para suster, tiba-tiba dia mendapat sebuah inspirasi. Seperti ada satu suara yang dia dengar dari dalam dirinya, di mana Tuhan mengatakan, layanilah aku. Tolonglah orang-orang di kota Kalkuta, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak bisa diobati. Tolonglah mereka. Saudara-saudara, ketika Mother Teresa mendengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, maka Mother Teresa dia mengatakan dia tidak mungkin mengingkari akan imannya. Mau tidak mau satu keputusan dia ambil. Dan dia mulai melayani orang-orang miskin, terlantar di kota Kalkuta. Saudara-saudara, apa yang Mother Teresa lakukan? Dia mulai masuk ke perkampungan kumuh di kota Kalkuta. Mother Teresa masuk ke daerah perkampungan kumuh di kota Kalkuta itu tahun 1940-an. Dan negara India tahun 1940-an itu betul-betul satu negara yang sedang bermasalah secara politik. Satu negara yang dalam keadaan miskin. Dan di tahun 40-an Mother Teresa masuk ke daerah perkampungan yang kumuh. Apa yang Mother Teresa lihat? Orang-orang yang tergeletak di jalan-jalan, terbaring dengan luka borok. Dan Mother Teresa mulai menghampiri orang itu, dan kemudian dia mulai membersihkan borok orang itu. Dia mulai mengeluarkan belatung, dia mulai membalut luka orang yang terluka tersebut. Dan dia mulai menolong orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, Mother Teresa dia melayani Tuhan. Dan karena kegigihan, kesungguhan Mother Teresa, satu persatu suster-suster yang lain, mereka ikut tergabung dalam missionary charity, misionaris cinta kasih yang dibangun oleh Mother Teresa dan melayani di 123 negara. Melayani orang-orang berpenyakitan AIDS, melayani orang-orang yang miskin, melayani negara-negara terbelakang yang kelaparan, kemiskinan. Mother Teresa masuk ke daerah-daerah tersebut. Saudara-saudara, ketika orang mau menjawab panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Saudara-saudara, pertanyaan kita adalah, kenapa Lause saya harus melayani Tuhan? Enaklah jadi orang Kristen yang duduk, diam, dengar. Enaklah jadi orang Kristen yang hanya datang kebaktian setiap hari Minggu. Tetapi saudara-saudara, kenapa kita perlu melayani Tuhan? Melayani Tuhan ada pengorbanan, melayani Tuhan ada harga yang harus dibayar,
Melayani Tuhan ada waktu yang harus terbuang. Melayani Tuhan ada harga yang harus dibayar. Dan kenapa kita mau melayani Tuhan? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan karena Yesus, dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ketika kita masih berdosa. Dan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dikatakan, karena Kristus telah mati untuk kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Matius yang tadi kita baca, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan Matius? Kenapa dia mau dipanggil untuk melayani Tuhan? Ketika Yesus katakan, ikutlah aku. Dengan kata lain, Matius tergabung dalam satu tim, melayani bersama dengan Yesus, masuk dari satu kota ke kota yang lain, memberitakan Injil dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan kenapa Matius mau dipanggil untuk melayani Tuhan? Karena Yesus menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan Matius. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Yesus makan di rumah Matius, dan siapa yang datang di rumah Matius? Alkitab katakan yang datang yang pertama adalah pemungut cukai. Dan kemudian yang kedua adalah orang-orang berdosa. Saudara-saudara, kumpullah di sana pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan di rumah Matius dan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya mereka makan bersama. Saudara-saudara, Alkitab mencatat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan kalau kita bertanya siapakah Matius sebelum dipanggil Tuhan, Matius adalah pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dengan kata lain, ini menjadi satu kalimat gabungan, pemungut cukai dan orang berdosa, mereka sama. Dengan kata lain, apa yang Matius lakukan di dalam kehidupannya sebagai seorang pemungut cukai, dan dia juga adalah orang berdosa. Saudara-saudara, kita bayangkan sejenak, seperti apa kehidupan pemungut cukai. Kehidupan seorang pemungut cukai adalah orang yang duduk di pintu gerbang sebuah kota. Dan kemudian masuklah barang-barang ke kota tersebut. Dan ketika Matius duduk sebagai seorang pemungut cukai, dia harus menarik pajak. Dia harus mengambil pajak dari orang-orang yang membawa barang-barang ke kota tersebut. Berapa tarif pajak? Terserah Matius. Kalau nggak bayar pajak, nggak boleh masuk barang-barang tersebut. Jadi, saudara-saudara, dengan kata lain, Matius ini dia memeras orang Yahudi. Satu pekerjaan yang kotor, memeras orang Yahudi. Dan Matius adalah orang Yahudi. Dan dia bekerja kepada pemerintahan Romawi, menarik pajak kepada orang-orang Romawi. Dengan kata lain, yang pertama, Matius dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsanya. Dan dia orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan Matius juga dia menarik pajak. Saudara-saudara, ini adalah jabatan yang satu sisi menguntungkan Matius, tetapi satu sisi memeras orang. Dengan kata lain, Matius sedang melakukan dosa, pemerasan, memeras orang. Saudara-saudara, ketika Matius duduk sebagai seorang pemungut cukai,
Berapa tarif ketika barang itu datang? Tidak ada tarifnya, terserah Matius. Dia bisa tarik tarif berapapun. Saudara-saudara, berbeda kalau kita naik kendaraan, kita lewat tol. Saya biasa lewat tol setiap hari Minggu dari Citra Raya ke Karawaci. Begitu tempel langsung tarifnya keluar 8.000. Setiap kali tempel keluar tarifnya 8.000. Tetapi saudara-saudara, ketika Matius duduk di pintu gerbang, dia bisa menarik pajak lebih daripada apa yang seharusnya dibayar. Dan kalau dia tidak bayar, orang itu tidak bayar, maka barangnya akan ditahan oleh tentara Romawi dan tidak boleh masuk ke kota tersebut. Dan mereka tidak bisa berjual beli. Dan mereka akan mengalami kerugian dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, apa yang Matius lakukan? Dia adalah orang yang memeras orang lain. Kehidupan yang berdosa. Dan di tengah-tengah kehidupan yang berdosa, Yesus datang kepada Matius. Dan Yesus katakan, ikutlah aku. Saudara-saudara, Matius sadar dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Dia adalah seperti seorang rentenir yang memeras orang. Matius sadar dia tidak layak. Tapi Tuhan panggil dia. Orang berdosa yang dipanggil oleh Yesus untuk melayani Yesus. Dan Matius menjadi salah seorang murid Tuhan bersama dengan murid-murid yang lain terlibat dalam pelayanan. Melayani dalam satu tim bersama dengan Yesus. Pergi memberitakan Injil. Pergi untuk mengusir setan. Pergi untuk mengadakan mujizat. Dan Matius menjadi satu tim pelayanan bersama dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Saudara-saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian. Seorang anak remaja. Ketika dia sedang memimpin pujian, waktu itu saya melayani di sebuah sekolah. Dan anak remaja ini dia bersaksi waktu dia memimpin pujian. Dia katakan dahulu hidup dia adalah seorang anak yang dalam tanda kutip dibuang oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya mengalami cerai. Papa dan mamanya bercerai dan kemudian anak ini, saudara-saudara, dia tumbuh dalam satu keluarga, dalam tanda kutip, seperti neraka dia alami. Saudara-saudara, seringkali waktu dia bersama dengan ayahnya, karena dia ikut ayahnya ke Jakarta. Dari daerah, ayahnya membawa dia ke Jakarta, dia ikut ayahnya. Dan ayahnya menikah lagi dengan perempuan yang lain. Dan hidup dalam satu rumah tangga yang baru, dia pikir ini seperti surga yang baru. Ternyata seringkali dia bertengkar dengan mama tirinya. Dan dia juga melihat antara papanya dan mama tirinya seringkali bertengkar. Piring itu terbang, prang, pecah. Saudara-saudara, dia tidak mengalami yang namanya kasih yang sejati itu seperti apa. Dan satu saat, saudara-saudara, dia bercerita. Waktu dia sekolah, sebenarnya ketika murid-murid itu biasa pulang sekolah itu ada waktu yang senang, mereka akan pulang ke rumah. Tapi dia bermain-main di sekolah dan dia tidak ingin pulang ke rumah. Dalam tanda kutip dia katakan rumah itu seperti neraka bagi dia. Saudara-saudara, dia mencari kasih yang sejati itu. Dan puji Tuhan, satu saat di sekolahnya itu ada persekutuan. Dia mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata, Yesus mengasihimu. Yesus sayang kamu. Saudara-saudara, kata itu betul-betul kata-kata yang menghancurkan hatinya. Dia melihat sepertinya tidak ada kasih yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Tapi di situ dia mengalami kasih yang sejati. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu yang mengubahkan dia.
Dan pada akhirnya kasih itu yang membawa dia untuk melayani Tuhan. Dan dia mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengasihi dia. Saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dia mati di kayu salib bagi kita. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dia mencurahkan darahnya bagi kita. Apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi respon kita ketika kita melihat pengorbanan Tuhan? Ketika kita melihat kasih Tuhan? Ketika kita melihat nyawa yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita? Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita berkata, ya Tuhan, saya mau untuk melayani Engkau. Saya mau untuk melayani Engkau. Saudara-saudara, bagian yang kedua, saya akan membahas tentang melayani bersama. Apa yang mendasari kita untuk kita bisa melayani bersama? Saudara-saudara, dasarnya apa? Untuk kita bisa terlibat dalam pelayanan dan kita melayani bersama. Dalam Alkitab kita kembali kepada kisah Matius. Di sini saudara-saudara, Yesus dia melihat Matius duduk di rumah cukai. Dan kemudian Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Saudara-saudara, saya tertarik sekali dengan kata ikutlah aku. Yesus panggil Matius. Dan kemudian Yesus katakan ikutlah aku. Saudara-saudara, kalimat ikutlah aku. Yesus tidak katakan ikut yuk. Kamu akan menjadi pejabat di kota ini. Ikut aku. Ikut aku. Kamu akan menjadi penguasa di dunia ini. Ikut aku, kamu akan berkelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab tidak ada perkataan-perkataan seperti itu. Ketika Yesus memanggil Matius, ikutlah aku. Saudara-saudara, Matius, dia meninggalkan segala sesuatunya. Kemudian dia mengikut Yesus. Tidak ada janji berkat di sana. Tidak ada janji kelimpahan di sana. Tidak ada janji kesejahteraan di sana. Ikutlah aku. Dengan kata lain, saudara-saudara, Matius betul-betul dia mengikut Yesus dengan motivasi yang benar. Motivasi yang murni. Tidak ada motivasi apapun. Tidak ada motivasi yang terseleweng. Matius mengikuti Yesus dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar. Dan ini menjadi dasar untuk kita melayani bersama. Motivasi hati kita penting untuk kita melayani bersama. Saudara-saudara, seringkali di dalam sebuah organisasi, seringkali di dalam sebuah perkumpulan, terjadi bentrok sana, bentrok sini. Kenapa bisa bentrok? Ada motivasi yang salah, saudara-saudara. Ada orang-orang yang mencari kesombongan. Ada orang-orang yang punya motivasi untuk ambisi mereka. Ada orang-orang yang punya motivasi mencari kepentingan diri sendiri. Maka bentrok, saudara. Organisasi apapun ketika motivasi sudah menyeleweng, saudara-saudara akan menjadi hancur. Motivasi hati kita penting ketika kita melayani Tuhan. Motivasi hati kita penting ketika kita melayani Yesus. Jangan biarkan ada motivasi yang kotor. Motivasi mencari kepentingan diri sendiri. Mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, motivasi yang seperti ini akan menghancurkan diri kita. Menghancurkan organisasi, menghancurkan gereja Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat ada seorang anak muda. Dia menjaga sebuah hotel.
Dan ketika dia menjaga sebuah hotel, datanglah 2 orang kakek nenek yang sudah tua. Dia masuk ke hotel tersebut, kakek nenek ini, dan bertanya kepada penjaga hotel, anak muda yang menjaga hotel tersebut, apakah ada kamar untuk kami bisa menginap? Kata sepasang kakek nenek ini. Karena di luar hujan begitu deras, dan kakek nenek ini berharap bisa bermalam di hotel tersebut. Tetapi saudara-saudara, kota tempat di mana kakek nenek ini sedang ingin memesan hotel adalah satu kota yang sedang mengadakan satu konferensi. Ada 3 konferensi yang besar diadakan di kota tersebut, dan seluruh penginapan hotel itu penuh, full book. Tidak ada lagi kamar yang tersisa. Saudara-saudara, tetapi anak muda yang menjaga hotel ini, dia menjawab, maaf kakek nenek, hotel kami sudah penuh. Tetapi dengan motivasi yang tulus, melayani, anak muda ini berkata kepada sepasang kakek nenek ini, opa, oma, di luar hujan deras, maukah opa, oma tidur bermalam di kamar tempat di mana saya tinggal? Saya tidak akan tidur di kamar itu, karena saya harus berjaga di hotel ini. Tapi opa dan oma bisa tidur di kamar saya. Kamarnya cukup nyaman, dan opa oma bisa tidur bermalam di sana. Dia melayani dengan motivasi yang tulus. Dan dia memberikan kamarnya. Saudara-saudara, kakek nenek ini ragu. Kasihan anak muda ini, dia nggak bisa istirahat tidur. Tapi gimana di luar hujan? Dan anak muda ini mendorong, nggak apa-apa. Kakek nenek bisa menginap gratis di kamar saya. Dan akhirnya kakek nenek ini dengan berat hati, dia menerima tawaran anak muda itu. Sepasang kakek nenek menginap di kamar hotel daripada penjaga pelayan hotel itu. Saudara-saudara, esok harinya ketika bangun, kakek nenek ini tentunya berterima kasih. Dan kemudian kakek nenek ini berkata, wah, Anda sepertinya layak untuk menjadi seorang manajer hotel. Satu saat, saya berharap akan membangun sebuah hotel yang megah. Dan kamulah menjadi seorang manajer yang menguasai, mengelola hotel tersebut. Wah, mereka tertawa. Seperti sebuah bercandaan, saudara-saudara. Tetapi setahun berlalu, tidak ada kabar dari kakek nenek itu. Tetapi kemudian, saudara-saudara, datanglah sebuah surat kepada anak muda yang menjaga hotel tersebut, yang mengatakan bahwa aku telah membangun sebuah hotel, dan aku ingin untuk engkau menjadi manajer yang mengelola seluruh hotel saya. Dan kemudian ada 2 tiket pesawat untuk dia bisa terbang melihat hotel yang dibangun oleh kakek nenek tersebut. Saudara-saudara, anak muda ini pergi dengan tiket tersebut, menemui orang tua yang pernah dia layani dengan tulus. Dan kemudian orang tua ini mengangkat anak muda penjaga hotel menjadi seorang manajer hotel. Saudara-saudara, orang-orang yang melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, Alkitab katakan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, waktu kita melayani Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kita sia-sia untuk melayani Tuhan. Tidak pernah sia-sia untuk kita berkorban bagi Tuhan. Melayani itu berkorban. Ada 2 pemusik, dari jam 3 mereka latihan. Ada pengorbanan waktu. Sebagai hamba Tuhan, saya juga berkhotbah dari pagi. Bukan dari pagi saya berkhotbah, enggak. Tapi dari pagi saya melayani sampai sore hari ini. Berkhotbah di tengah-tengah saudara. Ada pengorbanan.
Tetapi kami percaya bahwa ketika kami melayani Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, hari ini apakah kita mau melayani Tuhan? Dan yang kedua, kita perlu melihat bagaimana pelayanan kita. Apakah kita melayani dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar waktu kami hidup di tengah-tengah dunia ini begitu singkat. Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat. Tuhan, pakai hidup kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak muda-mu di tempat ini. Biar kami punya hati yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca, kami boleh renungkan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.